resto yang dirahmati oleh Allah. Benar nggak? Benar. Baik. Pada kesempatan kali ini sebenarnya nggak mau tausiah sih, hanya lebih kepada saya teringat kemarin ketika ada pelatihan PMM di sekolah, platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini juga saya mau adakan PMM, platform Merdeka dari itu kecil maksiat. Nah, ya mendadak sih itu. Nah, platform Merdeka dari maksiat. Nah, ini kita coba terapkan dalam apa? Dalam skema Ramadan kita kali ini. Oke, temanya seperti ini. Kita akan mencoba, biasanya kalau di PMM kan ada kalau terakhir itu setelah ngisi soal, terus terakhir ada ininya, refleksi. Refleksi tapi bukan pijat ya, refleksi biasa. Refleksi apa ya gitu. Pokoknya merefleksikan diri kita agar mampu menyerap nilai-nilai apa yang sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita akan mencoba merefleksikan, mengambil pelajaran atau tadabbur dari ayat yang sering kita dengar ketika bulan Ramadan itu tiba. Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 183, tepatnya pada juz 2 halaman ke-7, yaitu tepatnya di seperempat bagian kedua, pojok paling atas, bagian kiri, baris kedua. Itu tadi kata Ustadz Hamdi. Tadi di briefing dulu kayak gitu nanti ya. Kasih tahu, ya udah saya tiru aja, Bapak. Nah, biar gak tegang sih, soalnya saya tegang banget tadi. Ya, kayak mau dimakan. Oke. Iya, sayangnya. Baik. Ya udah, serius minta usia. Nih, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah surat kedua ayat 183 itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah, biasanya kalau di kampung gitu. Oh, iya. Iya. Bukan di kampung di masjid. Iya, iya, makin respect. Baik, hadirin sekalian jamaah bukber bersama Hot in Resto yang ceria dan jelita. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang beriman. Jadi kalau diterjemahkan itu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, benar tuh dijawab tuh. Benar. Coba ulangi lagi. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, itu. Kenapa, Bu? Pak, kita harus jawab. Ya, kok jadi kayak Ustadz di TV ya? Kenapa kita harus jawab? Karena semoga ini menjadi doa bagi kita supaya menjadi bagian terus-menerus dan senantiasa menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di situ, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hei kalian orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, Bu, Pak, ini ada sedikit fun fact. Kata anak zaman sekarang fun fact. Fun itu senang, salah apa? Fun itu apa ya? Fun itu senang, fact itu fakta. Fakta senang. Oh, fakta seru. Oh iya, sorry, saya belum baca dulu. Fun fact, fun fact-nya adalah begini. Iya, yang menarik. Fakta menarik. Ya, ya yang penting jangan menarik gerobak, capek nanti. Ya, apalagi kan menarik hati perempuan. Wah, itu bisa jadi. Aduh, lama. Ya. Enggak begitu enggak. Jadi begini. Di situ disebutkan kutiba alaikumus syiyam. Allah mewajibkan kepada orang-orang mukmin untuk berpuasa. Tetapi yang unik adalah menggunakan redaksi kutiba yang merupakan bentuk kalimat pasif daripada kata ba yang merupakan kata aktifnya, berarti menulis. Dimajhulkan menjadi kutiba yang berarti ditulis. Kalau kita ambil makna letter letnya menjadi
hai orang-orang yang beriman. Dituliskan atas kalian puasa. Nah, ini kan kalau kita mengambil makna literalnya demikian. Tetapi menurut ulama ada fakta menarik di sini. Ketika kata kutiba digunakan untuk menggunakan redaksi mewajibkan perintah kepada orang-orang mukmin, maka di situ mengandung makna originalitas, legalitas formil. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, artinya apa Bang Messi? Nah, jadi begini. Semisal nih, dalam suatu pemerintahan atau suatu lembaga, semisal ada Pak Haji Abdullah, kan ada Ibu Haji Abdullah Siddiq, ada Pak Deddy Susanto, ketika memberikan instruksi kepada jajarannya, terus hanya melewati lisan, kira-kira perintahnya itu akurat 100% atau masih kurang greget? Masih kurang. Tetapi ketika perintah tersebut diinstruksikan dalam suatu surat yang ditandatangani dan dicap jempol, dicap stempel, nah maka itu tidak boleh, tidak harus dilakukan. Ketika tidak dilakukan, maka akan ada konsekuensi. Bener nggak? Oleh karena itu ketika puasa diwajibkan kepada orang-orang mukmin harus dilaksanakan, meskipun ada pengecualian. Dulu, senang dulu. Aus. Nah, pengecualian tersebut pasti memiliki konsekuensi. Semisal harus diganti, bahkan sama mungkin perempuan yang haid juga kan tetap harus diganti kan. Bahkan yang tidak mampu pun harus membayar fidyah. Artinya tidak boleh tidak, perintah ini harus dilaksanakan. Pertama itu. Nah, yang kedua kita lanjutkan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya perintah ini tidak saja ada bagi umat Islam sekarang, tetapi perintah ini sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, dalam sejarah manusia, puasa itu merupakan ritual ataupun ibadah yang sering berdampingan dengan kehidupannya. Mungkin kita dulu sering nih dengar yang namanya istilah puasa ayamul baydun, gitu kan? Puasa hari putih. Di mana dalam riwayat bersumber dari Nabi Adam alaihissalam. Kita juga mengenal ada puasa namanya puasa Daud. Ya, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sebulan laginya sama sekali enggak. Ya awal-awal doang semangat. Nah, terus juga kita mengenal puasanya Nabi Musa dan puasa-puasa umat lain di agama Samawi seperti puasanya kaum Nasrani, kaum Yahudi dan lain sebagainya. Bahkan mungkin di tradisi kita di adat Jawa, kalau mungkin yang kenal ada istilahnya puasa mati geni, ada istilahnya puasa mutih, itu ada. Artinya apa? Tradisi puasa atau ritual puasa ini merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan oleh manusia untuk menggapai sesuatu, untuk meningkatkan kualitas dirinya. Di mana dalam hal ini belum selesai. Di mana dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan output daripada puasa ini adalah apa? La'allakum tattaqun, agar kalian orang-orang yang beriman tadi menjadi bertakwa. Nah, selanjutnya hadirin sekalian jamaah Bukber Hotel Resto yang ceria dan jelita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun yang merupakan output daripada perintah puasa tadi, kita harus mengetahui sebenarnya makna takwa itu sendiri apa. Nah, kita mengambil pengertian umum yang sering kita dengar, misal takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Nah, lantas ketika makna ini kita ambil secara bulat-bulat, tentunya harus memiliki usaha yang maksimal atau cara untuk menempuh hal tersebut. Nah, kalau kita melihat secara detail makna dari takwa itu sendiri dari segi etimologis, maka kita akan menemukan dia berasal dari kata waqa yaqi wiqayatan, yang berarti waspada, berhati-hati,
mawas diri. Itu merupakan unsur inti daripada orang yang bertakwa dan dapat menghantarkan dia untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Nah, dalam kaidah bahasa Arab ada istilah seperti ini. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Tindakan preventif itu jauh lebih baik dibandingkan tindakan kuratif. Artinya Bang Messi. Nah, bahasa simpelnya seperti ini. Mencegah lebih baik daripada apa? Mengobati. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Contohnya seperti ini. Semisal ada Pak Fakih nih. Pak Fakih mau berangkat sekolah. Tiba-tiba hujan nih. Senang banget kan? Karena dia tahu hujan, maka dia ambil apa? Ambil payung. Tindakan mencegahnya adalah mengambil payung supaya Pak Fakih tidak kehujan. Nah, atau semisal di contoh lain, kita tahu kalau suatu makanan itu semisal mengandung pedas lah. Kira-kira tindakan pencegahan kita akan tetap makan pedas itu atau menghindarinya? Kalau kita melakukan, konsekuensinya adalah kepedesan dan sakit perut. Nah, ini saya mau mencoba kita merefleksikan diri kita kepada ayat ini, bahwasanya ketika orang-orang itu ingin menggapai makna takwa, untuk mencapai tadi menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya, maka unsur utama yang harus ada dalam hatinya adalah waspada. Waspadalah, waspadalah, kata Bang Nafi, begitu. Nah, harus ada unsur waspada dalam diri. Itu penting. Nah, lantas apa kaitannya dengan puasa sekarang? Nah, puasa sebagai sebuah metode perintah kepada umat manusia agar kita mencapai derajat takwa tersebut, otomatis kita harus melihat apakah benar outputnya menjadi takwa atau jangan-jangan yang lain. Hal ini kita bisa lihat dari indikator-indikatornya. Nah, jika kita merujuk pada sebuah penjelasan dari tadi sama khotib itu seperti singgung juga, ibu-ibu kalau mendengarkan khotib tadi itu seperti singgung tentang derajat orang-orang berpuasa. Hal ini akan mempengaruhi makna puasa kita dan indikator-indikator puasa kita. Apakah sudah sesuai standar atau belum? Waktunya habis ya? Oh, terus. Oke. Nah, oh, sudah. Nah, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan dalam faslun Asrarus Shaumi, dalam rahasia-rahasia puasa itu menjelaskan tentang 3 hal tentang derajat puasa. Bahwasanya beliau berkata, "I'lam anna lis-shaumi thalatha darajatin." Bahwasanya puasa itu memiliki 3 tingkatan dan 3 orientasi. Ada shaumul umumi, wa shaumul khususi, wa shaumul khususil khususi. Yaitu ada puasa yang sifat orientasinya umum, ada puasa yang sifat orientasinya itu khusus, dan ada puasa yang sifatnya very khusus atau VVV apa gitu ya. Nah, sangat-sangat khusus. Nah, beliau menjelaskan, amma shaumul umumi fa huwa kaful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqa tafsil. Beliau menjelaskan bahwasanya ketika orang mengorientasikan dirinya pada puasa yang kategori umum ini hanya sekedar menahan dirinya dari segala macam bentuk kebutuhan biologis seperti makan, minum dan lain sebagainya. Hanya di situ. Nah, lalu meningkat pada derajat selanjutnya, amma shaumul khususi fa huwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil athami. Yaitu di kategori puasa khusus ini manusia akan mempuasakan semua anggota badannya termasuk mata, telinga, lisan, tangan, dan kaki. Untuk apa? Untuk menjauhi dari segala perbuatan dosa. Dan yang ketiga ini merupakan tingkatan di atasnya, yaitu wa amma shaumul khususil khususi fa shaumul qalbi 'anil himamid daniyah
afkaruhu dunyawiyah wa kafuhu amma siwallahi azza wa jal bil kulliyah. Artinya apa? Ketika orang mencapai derajat ketiga ini yang lebih khusus, puasanya adalah mempuasakan hatinya dari segala macam kepentingan yang sifatnya rendah, dari segala macam kepentingan yang berwarna duniawi, dan di hatinya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di derajat ini orang mempuasakan segalanya dari selain Allah. Artinya di hatinya hanya ada Allah. Seperti disebut juga di khotib tadi, termasuk kategorinya puasa para nabi dan para wali Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita refleksikan terkait ayat puasa tersebut dan menjadi bekal bagi diri kita untuk menjalani Ramadan tahun ini menjadi lebih berkualitas. Akhirul kalam, pengen coba pantun sih. Oke, coba ya. Apa tadi? Oh ya. Bukan. Lain bukan kalian. Pergi ngabuburit beli es kelapa. Beli es kelapa yang ada sirup merahnya. Itu ada di Ibnu Armah. Lalu artinya, marilah kita tingkatkan ibadah puasa kita agar dapat meraih derajat takwa. Sekian dari saya, akhirul kalam. Terima kasih banyak kepada para penonton semua yang berada di Hokin Resto. Silakan nanti dinikmati hidangannya. Cukup dari itu dari saya. Saya meminta maaf apabila mungkin banyak kelebihan, banyak kekurangan. Mohon maaf kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.